YIMP, Yayasan Insan Mulia Pama. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله والسمع والطاعة لعلكم تفلحون. Ikhwatal Islam a'azakumullah. Para hadirin jamaah sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengawali sidang Jum'ah pada kesempatan siang hari ini, senantiasa khatib mengajak kepada diri khatib pribadi dan tentunya mengajak kepada jamaah secara umum untuk selalu dan terus meningkatkan kualitas keimanan, ketaatan dan ketakwaan kita. Tentunya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala bihaqqi tuqatih, dengan sebenar-benar bentuk keimanan, sebenar-benar bentuk ketaatan dan dengan sebenar-benar bentuk ketakwaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita hanya menjadikan Allah tabaraka wa taala satu-satunya zat yang paling pantas untuk kita ibadahi. Kita tidak melakukan permintaan dalam bentuk ibadah, ataupun kita melakukan permohonan-permohonan dalam bentuk ubudiyah, kecuali satu-satunya hak permintaan, permohonan itu hanyalah kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Jika kalian ingin meminta, mintalah langsung hanya kepada Allah. Dan ketika kalian hendak memohon pertolongan, al-isti'anah, maka mintalah dan mohonlah pertolongan itu kepada zat yang mendatangkan pertolongan bagi segenap kehidupan umat manusia. Sesungguhnya satu-satunya pertolongan itu hanyalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala kita semua beribadah. Dan tentunya juga hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala kita semua meminta dan memohon setiap pertolongan. Salawat dan salam senantiasa selalu dan terus kita sampaikan kepada uswah dan qudwah, contoh suri tauladan terbaik di atas kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman. Ialah seorang manusia yang paling layak dan paling pantas untuk kita taati di atas kehidupan ini. Ialah juga seorang manusia yang paling layak untuk kita jadikan sebagai prioritas di atas kehidupan kita saat ini. Ialah juga seorang manusia yang manakala kita senantiasa mentaati, menjaga, mengamalkan, menghidupkan dan memperjuangkan setiap sunnah-sunnahnya, Allah tabaraka wa ta'ala menjamin di dalam kalimat ucapannya tentang sa'adah, kebaikan, kemuliaan, kesuksesan, kebahagiaan fi dunya wal akhirah. Sukses dunia dan juga kesuksesan akhirat. Ialah juga seorang manusia yang manakala kita senantiasa mentaatinya, menjaga, mengamalkan, menghidupkan, memperjuangkan setiap sunnah-sunnahnya, Allah tabaraka wa ta'ala kelak pada yaumul qiyamah akan mempertemukan kita dengan dirinya di al-hawd, di telaga. Tentu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan juga salam tercurah limpahkan kepada keluarga besar beliau, min azwajihi wa dzurriyyatihi, dari istri-istri beliau dan anak-anak keturunan beliau, juga kepada seluruh sahabat dan sahabiah, tabi'in dan atba'u tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan juga kepada seluruh kaum muslimin, kepada orang-orang yang selalu loyal dalam rangka ittiba, mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam dan berada istiqamah di atas jalannya sampai tibanya yaumul qiyamah. Ikhwatal Islam a'azakumullah, para hadirin jamaah sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang sikap optimisme sebagai seorang mukmin, sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala,
tentu tidak lain tolak ukur kita adalah melihat dan menengok ke belakang kepada generasi terbaik yang Allah Subhanahu wa taala katakan mereka, menyebut mereka, memberikan predikat mereka dengan khaira ummah. Yang Allah katakan di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Secara khusus kata para ulama tafsir, ayat ini ditujukan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, yang mereka satu-satunya generasi manusia yang mendapatkan predikat langsung dari Allah tabaraka wa ta'ala dengan khaira ummah, sebaik-baik umat. Salah satunya ikhatal Islam kita kenal, seorang sahabat yang bernama Khabbab al-Arrati radhiyallahu ta'ala anhu. Salah seorang sahabat yang awal kali masuk Islam, yang kemudian juga ikut berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum bisa lihat dalam sirah bagaimana sahabat ini pernah mengalami kegoncangan yang luar biasa terkait dengan keimanannya. Sahabat ini satu ketika pernah ditawan oleh orang-orang musyrikin Makkah. Kemudian sahabat ini diminta untuk mengucapkan Lata dan Uzza. Sahabat ini pernah diminta untuk meninggalkan agama tauhid, meninggalkan agama Nabi Muhammad SAW, dan untuk kembali kepada kekufuran. Tapi sahabat ini dengan sikap optimismenya yang luar biasa, keyakinan yang besar, kepercayaan yang luar biasa kepada Nabi SAW, ia tetap berada di atas akidah. Sampai-sampai sahabat ini disiksa oleh orang-orang musyrikin Makkah, dilepaskan pakaiannya, kemudian dalam keadaan bertelanjang, kemudian sahabat ini ditarik, diseret di atas batu-batu kerikil-kerikil yang sudah disiapkan di atas padang pasir sampai hancur punggungnya. Kemudian sahabat ini mendatangi Nabi SAW, ya Rasulullah, aku mendapatkan penyiksaan yang luar biasa dari orang-orang musyrikin di Mekah saat itu. Kapan datangnya pertolongan dari Allah ya Rasulullah? Nabi SAW ditanya tentang hal ini oleh sahabat Khabbab al-Arrati radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Nabi SAW menjawabnya dengan firman Allah tabaraka wa ta'ala, yakni dari surah Al-Baqarah, surah kedua pada ayat yang ke-214. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul walladzina ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita di dalam ayat ini, khususnya Nabi menyampaikan hal itu kepada sahabat mulia Khabbab al-Arrati radhiyallahu taala anhu. Apa kata Allah dalam ayat ini? Apakah kalian merasa pantas untuk masuk ke dalam syurga, padahal belum datang kepada kalian ujian-ujian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, berupa kesulitan, berupa kesempitan, berupa kemiskinan, berupa kesengsaraan, wazulzilu, dan juga kegoncangan yang dahsyat di atas kehidupan kalian? Sampai-sampai Rasul dan orang-orang beriman yang bersamanya mengatakan, mata nasrullah, kapan sesungguhnya datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Maka kalimat terakhir di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala dengan kebenaran firman-Nya berjanji kepada kita semuanya, wahai orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang beriman. Maknanya kata para ulama, i'lamu ayyuhal mu'minun anna nasrullahi haqqun ala ibadil mu'minin. Ketahuilah wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala itu perkara yang hak, perkara yang pasti terjadi di atas kehidupan orang-orang yang beriman. Mungkin hari ini, mungkin esok,
mungkin lusa, mungkin tahun depan, atau tahun-tahun berikutnya. Kita tidak pernah tahu ikhwatal Islam kapan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan pertolongan dan kemenangannya untuk kita. Seperti para sahabat terdahulu, bagaimana penantian mereka tentang kemenangan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Panjang masa yang dihabiskan para sahabat untuk melakukan dan menanti datangnya kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Butuh waktu dan proses, butuh ikhtiar, dan tentu tidak lain adalah yang ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hati para sahabat adalah sikap mujahadah, sikap istiqamah, dan juga sikap optimisme. Dengan sikap keyakinan itulah para sahabat yakin dan percaya dengan apa yang telah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sahabat ini, kita ingat sahabat yang lain. Suraqah ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang pernah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti mahkota Romawi, raja Romawi, mahkota raja Persia akan kau pakai di atas kepalamu ya Suraqah. Antum bisa bayangkan, sahabat ini percaya dan yakin dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memiliki sikap optimisme yang luar biasa bahwa kemenangan dari Allah itu pasti akan datang kepada orang-orang yang beriman. Berapa lama penantian itu ikhwatal Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, berganti dengan Amirul Mukminin Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, berganti kepemimpinan berikutnya Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Baru di saat kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kemudian Romawi dan Persia takluk di bawah kekuatan pasukan kaum mukminin. Harta rampasan perang itu dibawa ke Madinah. Kemudian apa kata Umar bin Khattab? Aina Suraqah? Dipanggil sahabat ini. Kemudian dikenakanlah mahkota yang biasa dipakai oleh raja-raja Persia, raja-raja Romawi di kepala sahabat ini. Umar bin Khattab sambil meneteskan air mata mengatakan, "Shadaqta ya Rasulullah." Sungguh benar apa yang telah dikatakan dan diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah saat itu telah lama meninggal dunia. Apa yang ada di dalam hati para sahabat? Percaya kepada Rasulullah, optimis di dalam hati mereka, istiqamah mereka di atas kebaikan dan ketaatan. Dengan modal-modal itulah yang menyebabkan suksesnya para sahabat. Bukan hanya dalam urusan perkara dunianya, itulah juga yang menyebabkan suksesnya para sahabat dalam mendapatkan kemuliaan di hadapan Rabbnya, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwatal Islam, poin-poin penting inilah yang perlu kita ambil faidah, ibrah dan pelajarannya dari generasi terbaik yang Allah telah menyebut mereka dengan predikat khaira ummah, sebaik-baik umat. Tumbuhkan sikap keyakinan dalam hati kita, tumbuhkan sikap optimisme di dalam hati kita bahwa sesungguhnya pertolongan Allah, bahkan kemenangan Allah pasti akan datang dan Allah berikan hal itu kepada orang-orang yang beriman. Aqulu qawli hada wa astaghfirullahal-ladzi li wa lakum. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala hada nabil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwatal Islam, azakumullah, para hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kembali di dalam ayat yang lain. Allah tabaraka wa taala memotivasi kembali kepada kita, wahai orang-orang yang beriman. Wa ya ibadallah, yakni dalam Quran surah Al-Qasas pada ayat yang ke-77. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat ini, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik.
wabtagi wala tabgil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Kata Allah di dalam ayat ini memotivasi kepada kita semua, memberikan semangat kepada kita semuanya. Wahai orang-orang yang beriman, apa kata Allah? Wabtagi fima ataqallahu daral akhirah. Allah perintahkan kepada kita untuk mencari sesuatu yang dapat menyebabkan kita sukses dalam kehidupan akhirat. Allah perintahkan kepada kita agar kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kesuksesan akhirat. Karena kita tahu bahwasannya akhirat itu adalah darul ma'ad. Tempat untuk kita kembali. Tempat kita untuk pulang nanti. Kehidupan yang panjang kekal abadi selama-lamanya. Yang kehidupan itu tidak akan lagi kembali terulang pada kehidupan yang sebelumnya. Makanya Allah awali kalimat ayat ini agar kita berusaha, berupaya dengan sekuat tenaga kita untuk mendapatkan kesuksesan akhirat. Tapi kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kata Allah, jangan sekali-kali engkau lupakan nasibmu, urusanmu, yakni berkaitan dengan masalah dunia. Tentu artinya ya akhi, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menata sebaik-baiknya kehidupan dunia ini. Karena dengan menata kehidupan dunia ini dengan sebaik-baiknya tentu menjadi jalan wasilah bagi kita juga mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan Allah katakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kata Allah. Sebagaimana Allah senantiasa berbuat baik kepada kita. Ya akhi, berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan di hadapannya. Baik dengan sengaja ataupun tanpa sengaja. Baik tersembunyi ataupun kita lakukan secara terang-terangan. Tapi di saat yang sama Allah Ta'ala masih berbuat baik kepada diri kita. Subhanallah, bagaimana jadinya kalau ternyata dosa ini Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan rupa dan bentuknya. Mungkin orang akan takut Pak melihat kita. Karena saking banyaknya dosa yang akan ada di pundak kita. Kita bawa-bawa dosa itu kemana-mana. Dan bagaimana kalau dosa itu Allah serupakan dalam satu bentuk yang sangat menakutkan, menyeramkan. Subhanallah, orang semua akan lari ketakutan melihat kita. Karena boleh jadi betapa banyaknya dosa yang ada di pundak kita. Makanya Allah katakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Senantiasa berbuat baiklah sebagaimana Allah selalu berbuat baik kepadamu. Kemudian kata Allah wala tabghil fasada fil ardh. Jangan kita berbuat kerusakan di atas muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melakukan kerusakan. Semoga Allah tabaraka wa taala selalu memberikan sikap optimisme yang besar di dalam hati kita. Wala tayasu mir rahmatillah. Jangan sekali-kali kita berputus asa dari setiap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, ya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Ada tingkatan tertinggi orang-orang yang melakukan dosa, tingkatan tertinggi orang yang melakukan dosa, kata Al-Qur'an mereka disebut dengan israf. Israf artinya melampaui batas. Ini sebutan bagi orang-orang yang sudah amat sangat luar biasa kadar dosanya sampai melampaui batas. Disebut dengan israf kata Allah. Allah katakan dalam Al-Quran, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan wahai hamba-hambaku, bagi mereka orang-orang yang sudah israf, melampaui batas atas diri mereka di dalam dosa. Apa kata Allah? Fala tayasu min rahmatillah. Tetap kata Allah, jangan kalian berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Allah perintahkan kita senantiasa optimis di atas kehidupan ini. Rahmat Allah begitu luas di atas kehidupan hamba-hambanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita seorang hamba yang istiqamah, seorang hamba yang selalu optimis, seorang hamba yang senantiasa yakin, percaya dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga dengan keyakinan itu
yang akan mendatangkan kemenangan dan kesuksesan bagi kita di dunia dan di akhirat. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li akhirati alladhi huwa fiha ma'adi wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi waj'alil hayata ziyadatan li min kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.